Ya mungkin baru 30% lah ya. Walaupun sebetulnya aku harus naikin intensitasnya jadi 50%, tapi aku mencoba untuk membuka hati aku. Ya Kak Intan, sekarang sibukannya apa aja nih? Aku Update-nya? aku kemarin baru selesai web series sama Monty Tiwa sama Shalom Ulan Guritno. Terus sekarang lagi jalan sinetron stripping bareng sama Adli Fairuz. Nah, ini udah mulai comeback lagi apa memang kangen kah apa seperti apa Kak? Memang harus pada akhirnya harus ngambil stripping. Berapa lama Kak membutuhkan waktu sampai akhirnya baru ambil stripping lagi? Sebelum ini aku syuting stripping bareng Atta Larik, terus bareng Ananda Lonto. Ya sekitar tunggu Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, 7 bulan lah. Berarti 7 bulan untuk mengembalikan kepercayaan diri lagi setelah atau Kalau dibilang percaya diri, bukan percaya diri ya, lebih tepatnya menarik diri ya. Aku awal-awalnya aku menarik diri, terus sampai jujur aku harus akuin baru enak makan, baru enak tidur. Itu di awal tahun 2021 setelah almarhum pergi. Beliau kan Maret perginya. Terus kayak baru sebulan yang lalu aku fight with myself, self healing untuk nggak trauma denger ambulans, terus berani melewati jalan-jalan rumah sakit yang beliau waktu itu dirawat, karena aku punya trauma sendiri. Deep inside aku jujur, aku punya trauma sendiri. Kalau denger ambulans itu aku bisa ngeblank. Kalau aku lagi nyetir aku bisa ngeblank. Terus kalau aku kayak sekarang gini nih tiba-tiba denger, itu aku bisa gemeter luar biasa dan aku nggak tahu apa yang aku bicarain, aku bisa ngeblank gitu kan. Jadi itu aku lagi self healing itu dan alhamdulillah aku udah bisa gitu loh. Jadi sebelum-sebelumnya sambil syuting itu aku sambil konsultasi ke dokter kejiwaan, ke dokter psikolog, karena aku susah ngebedain antara alam nyata sama alam mimpi, terutama kalau almarhum datang pas awal tahun 2021. Kami punya satu kebiasaan di jam 00 pergantian tahun pasti kami duduk berdoa memohon gitu kan. Kalau waktu itu ada almarhum kita berempat, karena tidak ada almarhum kami bertiga, aku, anakku Almira dan Abdullah. Nah pas bangun tidur itu di dalam tidurnya aku diimpiin beliau datang meluk sayang tapi nggak ngomong. Sampai aku bangun tidur aku langsung megang handphone. Aku cuman bilang kamu kemana. Pas aku cari-cari namanya aku nggak ada. Pas aku ingat aku duduk diem 10 menit setelah 5 menit lah setelah aku sadar dari bangun tidurku, aku langsung diem. Astagfirullahaladzim, kan almarhum udah gak ada ya. Aku masih ngeblur itu. Makanya kenapa akhirnya aku bertekad 2021 ini aku harus bisa ngebedain alam nyata sama alam mimpi, dan alhamdulillah aku bisa. Berarti 8 bulan semenjak suami meninggal itu maksudnya masih nggak sadar juga? Ngaco, deep inside-nya ngaco. Walaupun sebetulnya aku bisa ngobrol sama siapa aja, ngambil kerjaan. Bahkan aku masih ngambil kerjaan MC kepolisian juga kan, MC Bayangkara. Terus itu nyambung, it's okay, no problem, nggak ada masalah apa-apa. Tidur juga pun kadang-kadang suka bangun, deep inside-nya yang ngaco gitu. Tapi alhamdulillah semua udah bisa aku atasin. Badainya sudah berlalu, walaupun beberapa teman-teman semua di luar sana melihat bahwa lo self healingnya cepet ya Tan, lo cepet ya. Ya alhamdulillah kalau semua melihat seperti itu, karena pada akhirnya mau aku ke dokter manapun, mau aku ke dokter kejiwaan manapun, mau aku ke dokter psikolog manapun, balik lagi yang harus ngebangkitin itu semuanya kan aku. Jadi aku sebulan lalu datang ke makam almarhum, bener-bener 3 jam aku nangis, aku ngobrol, aku curhat tentang keseharian, perkembangan anak-anak, perkembangan sekolahnya, terus akunya juga gimana, kerjaan apa segala macam. Jadi kayak
sharing yang kami lakukan ketika ada almarhum, ya udah itu aku lepasin semua di situ. 3 jam aku nangis, bener-bener 3 jam aku nangis. Jadi karena memang almarhum kan dimakamkan satu liang lahat sama papaku, jadinya ngobrolnya double. Itu sih pada akhirnya. Makanya aku bilang, ini aku waras apa enggak, ini aku stres apa enggak gitu kan. Makanya akhirnya aku konsul ke dokter kejiwaan, ini gue sebenarnya normal nggak sih gitu kan. Tapi semua alhamdulillah bilang itu normal, itu fase-fase yang harus dilewati. Kalau kita kan ibaratnya new normal dengan masker ya. Nah, aku new normalnya dengan cara beradaptasi tanpa ada almarhum. Kalau aku gitu akhirnya. Dan memang 8 bulan nggak sharing-sharing gitu suka sama teman-teman gitu atau sampai ke dokter konsultasikan itu? Enggak. Berarti dipendam sendiri. Kak, anak jadi salah satu yang buat membangkitkan juga nggak sih? Maksud gue harus. Oh iya, anak-anak luar biasa banget. Mereka anak-anak yang membanggakan, mereka anak-anak yang sudah tahu kalau papahnya nggak ada. Terus kalau aku lagi diem, bengong, mereka tahu. Jadi mereka langsung datengin aku, peluk, cium, udah mah, papa udah bahagia bersama Allah katanya gitu. Terus aku dicium, mau nggak mau aku nggak boleh nangis, aku harus kuat gitu kan. Karena kalau aku nangis, nanti anak-anak nangis gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka yang jadi salah satu penguat aku banget, luar biasa anak-anak itu. Pas peninggalan almarhum, perjuangannya sebagai seorang single parent seperti apa? Berat banget, ternyata berat banget. Bukan masalah finansial ya, tapi lebih ke arah beliau sosok suami, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi partner, bisa jadi teman berantem, bisa jadi teman yang luar biasa deh menurut aku. Jadi aku berat banget, aku ngerasa bener-bener pincang banget, nggak ada dia gitu. Terus aku ngerasa nggak ada yang ngejagain gitu, terus mau sharing kemana nggak ada yang sama. Makanya susah banget, susah di hati aku gitu untuk bener-bener bisa lepas dari almarhum. Itu susah banget, dia sosoknya luar biasa banget, berat banget. Aku harus akuin, nggak ada almarhum berat luar biasa. Mbak Intan memang meskipun berat ya jalannya ini semua, tapi dalam hati Mbak Intan pengen nggak membuka hati lagi untuk mendampingi kehidupan yang baru Mbak Intan ke depannya? Menjadi penyemangat baru lah Kak ke depannya Kak. Pengen sih kalau misalkan berpikir bahwa aku butuh ya sosok suami lagi, tapi kayaknya butuh waktu deh. Pelan-pelan mungkin aku akan mencoba untuk move on, untuk self healing, tapi nggak bisa di rushing gitu, nggak bisa cepet-cepet gitu. Jadinya aku takutnya nanti kalau ada orang yang datang serius, aku nggak mau dia jadi pelampiasan aku. Aku mau bener-bener ketika aku udah siap, pasti aku akan buka diri. Aku akan buka diri itu pasti. Aku bergaul dengan siapa aja, aku berteman dengan siapa aja. Tapi untuk saat ini membuka hati, ya mungkin baru 30% lah ya. Walaupun sebetulnya aku harus naikin intensitasnya jadi 50%, tapi aku mencoba untuk membuka hati aku pelan-pelan. Udah? Oke. Jadi bikin sedih tahu. Iya. Aku tuh udah nggak mau nangis lagi 2021. Maaf ya, Ben. Jam nih, Siapa sih tadi tuh pertanyaannya? Iya nih. Yang sedih dong, Kak.